Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rehan. Pada dini hari ini saya akan membawakan berita seputar Indonesia, yaitu tentang penduduk Indonesia. Populasi Indonesia setiap tahunnya itu semakin meningkat, dan peningkatan populasi di Indonesia itu menyebabkan beberapa faktor. Untuk lebih jelasnya akan saya serahkan kepada teman saya yang berada di Kampung Keraton. Kepada Ida saya serahkan. Terima kasih kepada Rehan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Ida Humaira selaku reporter yang akan mewawancarai warga-warga dari Desa Keraton. Wawancara ini tentang seberapa pentingnya sih peran masyarakat dalam sumber daya pembangunan. Nah, menurut Kakak, seberapa penting sih masyarakat berperan dalam sumber daya pembangunan? Menurut saya, masyarakat berperan sangat penting sebagai sumber daya pembangunan. Karena tanpa adanya masyarakat, pembangunan di suatu negara tidak akan pernah berkembang. Nah, kalau menurut Kakak gimana? Menurut saya sama dengan kakek ini, karena sejatinya tokoh utama suatu negara adalah masyarakat. Kalau Kakak gimana? Saya setuju dengan mereka. Oke, baik. Nah, itu tadi pendapat dari beberapa warga dari Desa Keraton. Baik, kepada penjelasan teman saya tadi, kita di sini bisa mengetahui bahwa masyarakat itu sangat berperan penting sebagai sumber daya pembangunan, dan kita harus mengetahui bahwa negara tanpa masyarakat itu sangat tidak mungkin. Baik, kita beralih selanjutnya, yaitu tentang kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam satu pembangunan negara. Suatu negara harus mempertimbangkan faktor kuantitas dengan diseimbangi kualitasnya agar tidak membebani salah satu pembangunan di suatu negara. Kuantitas penduduk disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor distribusi penduduk dan faktor migrasi. Untuk lebih jelasnya akan saya serahkan kepada rekan saya bersama Ida Humaira. Dipersilakan. Jadi saya sudah melakukan riset distribusi penduduk Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil riset yang saya lakukan, sebaran penduduk terbesar berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 151,59 juta atau 56,10% dari penduduk Indonesia. Sebaran penduduk terbesar kedua berada di Pulau Sumatera. Jumlah penduduk Sumatera 58,56 juta jiwa atau 21,68% dari penduduk Indonesia. Selanjutnya juga ada di berbagai wilayah-wilayah lainnya seperti Sulawesi 7,36%, Kalimantan 6,15%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%, Maluku dan Papua 3,17%. Berikut tadi adalah hasil riset yang saya lakukan. Nah, sebelum saya kembalikan ke Rehan, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis migrasi. Jadi, migrasi ada berbagai macam jenis. Yang pertama itu ada migrasi internasional. Nah, migrasi internasional terbagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu ada imigrasi, emigrasi, remigrasi, dan evakuasi internasional. Nah, selanjutnya ada migrasi nasional. Migrasi nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada urbanisasi, imigrasi nasional. Imigrasi nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada urbanisasi, yang kedua ada reurbanisasi, dan yang ketiga ada transmigrasi. Menurut Kakak, apa sih dampak positif dari migrasi? Menurut saya ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan. Itu saja. Itu ya. Nah, itu tadi hasil wawancara saya dari warga Desa Keraton. Migrasi berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada migrasi permanen dan yang kedua ada migrasi non permanen. Begitu Rehan, saya kembalikan ke studio. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Rehan. Terima kasih kepada Ida selaku reporter yang telah mewawancarai beberapa penduduk warga Kelurahan Keraton mengenai peran penting sumber daya manusia dalam pembangunan. Sampailah di penghujung acara kita pada dini hari membahas tentang sumber daya manusia dalam pembangunan. Saya Muhammad Rehan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.